kelas 12 untuk mata pelajaran tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang makanan dan minuman yang halal atau makanan dan minuman yang diharamkan. Adapun dalil yang akan kita pelajari adalah Quran Surah An-Nahl ayat 68 sampai 69. Sebelum kita mempelajari tentang Quran Surah An-Nahl ayat 68-69, alangkah baiknya dulu Ananda silahkan baca slide yang akan Ibu tampilkan tentang capaian pembelajaran sampai tujuan pembelajaran sebagai berikut. Silahkan dibaca dulu. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام. Oke, sebelum kita membahas materi kita kali ini tentang Quran Surah An-Nahl ayat 68-69, sedikit Ibu akan bercerita. Jadi dengarkan baik-baik ya. Diriwayatkan bahwa Auf bin Malik al-Syaja'i pernah terserang sakit. Maka dikatakan padanya, "Maukah kami mengobatimu?" Ia berkata, "Datangkan padaku air hujan, karena Allah berfirman, dan kami turunkan dari langit air yang berkah." Kemudian Asy-Syaja'i berkata lagi, "Datangkan kepadaku madu, karena Allah berfirman, pada madu terdapat penyembuh untuk manusia. Datangkan pula padaku zaitun, karena Allah berfirman, ia berasal dari pohon yang berkah." Maka didatangkanlah semua itu. Lalu ia mencampur semuanya. Kemudian Auf bin Malik Asy-Syaja'i meminumnya hingga ia pun sembuh. Jadi dari kisah tersebut, orang-orang para salaf dahulu menjadikan campuran air hujan, zaitun dan madu sebagai salah satu sarana pengobatan. Karena air hujan, zaitun merupakan keberkahannya, sedang madu sebagai penyembuh. Oleh sebab air hujan, zaitun dan madu telah diinformasikan di dalam Al-Quran, tentu hal ini menjadi dasar ilmu tentang makanan atau minuman yang luar biasa manfaat bagi kehidupan. Nah, ayo mari kita telah bagaimana proses madu yang telah disebutkan pada materi pembelajaran kita pada kali ini tentang Quran Surah An-Nahl ayat 68 dan 69. Baiklah, Quran Surah An-Nahl 2 ayat inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu ayat 68 dan 69. Mari kita baca Quran Surah An-Nahl ayat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka, dan Tuhanmu mengilhamkan ilan nahli, kepada lebah. Anittakhidhi, buatlah sarang, minal jibali, di gunung-gunung, buyutaw wa minasyajari, di pohon-pohon kayu, wa mimma ya'rishun, dan tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian Quran Surah An-Nahl ayat 69.
Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma kuli min kulli tsamarat. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan. Fasluki subula rabbika dzulula. Lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Yakhruju min butuniha. Dari perut lebah itu keluar syarabun, minuman mukhtalifun yang bermacam-macam, alwanuhu, warnanya. Fihi syifa'ul linnas. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Inna fi dzalika, sungguh pada yang demikian itu, la ayatil liqaumi yatafakkarun, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Dalam tafsir As-Sa'di menjelaskan bahwa dalam ayat di atas wa auha rabbuka ilan nahli, di mana lebah telah mendapatkan ilham dari Allah berupa bimbingan yang ajaib. Allah memberikan kemudahan bagi lebah untuk menuju padang rumput dan taman untuk mencari makan, kemudian kembali ke sarangnya yang sangat bagus dan unik atas petunjuk Allah. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz juga memberikan keterangan bahwa Allah telah memberikan kemudahan habitat makanan lebah. Kemudian Allah juga memberikan arahan kepada lebah untuk renovasi rumahnya dengan sedemikian mengagumkan. Di dalam makna wa auha rabbuka ilan nahli juga digambarkan yang sangat luar biasa, di mana Allah mengilhamkan dan membisikkan kepada lebah serta melatihnya berbagai aktivitas yang mungkin terjadi sebagai makhluk berakal. Para ahli peneliti terkait dengan kehidupan lebah dan menemukan beberapa hal, yaitu di mana lebah hidup selalu secara koloni atau kelompok-kelompok besar yang berkisar sekitar lebih dari 50.000 lebah dalam setiap koloni. Masing-masing koloni bertempat tinggal di sebuah rumah dengan arsitektur yang sangat indah. Dalam kehidupan ketiga macam lebah tersebut memiliki job description yang jelas antara lebah ratu, lebah jantan, dan lebah pekerja tidak saling bertabrakan. Al-Mahalli dan As-Sayuti dalam tafsir Jalalain juga menafsirkan bahwasanya ilham yang diberikan kepada lebah berupa sarang untuk tempat tinggal. Sarang tersebut bisa bertempat di bukit-bukit, pohon-pohon, atau tempat-tempat yang telah disediakan manusia. Pada ayat 69 menyatakan bahwa perilaku lebah saat diperintah Allah untuk memakan sesuatu dari buah-buahan, baik yang manis rasanya, pahit, atau antara keduanya. Hal ini menandakan bahwa lebah mencari saripati bunga atau buah-buahan sesuai dengan apa yang telah diilhamkan oleh Allah. Tidak pernah salah dalam mengambil makanan dan tidak putus dalam keadaan sulit. Satu hal yang mengherankan adalah bagaimana lebah kecil dapat menemukan tempat yang penuh bunga dan buah-buahan yang di hamparan bumi luas ini dengan mudah dan tepat. Ternyata ada proses yang luar biasa indah berlangsung di sini yang merupakan mukjizat dari alam. Ternyata ada sistem utusan mencari ladang untuk memperoleh makanannya. Bayangkan kalau tidak ada sistem utusan, maka sekitar 50-60 ribu lebah serentak keluar dan masing-masing akan mencari ladang. Tentu ini merupakan proses yang banyak menghabiskan banyak energi. Paling jauh para utusan akan terbang hingga 5 mil dari sarangnya. Untuk tugas itu, mereka tak pernah tersesat untuk kembali ke sarangnya. Urusan membuat madu hanya lebah ahlinya. Manusia pernah mencoba untuk membuat madu buatan, namun ternyata usaha itu gagal total. Ketika lebah pekerja memperoleh nektar dari bunga ataupun buah, kemudian menelannya ke dalam perut, maka penyerapan nektar dimulai dari satu enzim ditambahkan saat lebah kembali ke sarang.
Lebah pengumpul akan memuntahkan campuran nektar tersebut dan diterima oleh lebah penerima. Lalu lebah penerima akan mengunyah dan berkali-kali membuka mulut agar campuran nektar tersebut terkena udara. Proses ini dapat berlangsung selama 20 menit. Setelah itu, bahan dimasukkan ke lubang-lubang sarang dan dibiarkan sampai menjadi kental. Itulah madu. Madu alami bukanlah produk yang dibuat oleh pabrik. Madu alami adalah cairan manis yang ada pada sarang madu, berasal dari nektar bunga atau buah, sehingga rasa dari madu pun beraneka macam tergantung jenis nektar bunga atau buah yang dihisap oleh lebah. Perbedaan ini juga berlaku pada warna, aroma, dan rasa madu itu sendiri. Khususnya di Indonesia dikenal dengan 13 macam jenis madu sesuai dengan apa yang telah dikonsumsi oleh madu itu sendiri. Belum lagi di negara-negara lain. Sungguh benar adanya bahwa apa yang telah disebutkan Quran Surah An-Nahl ayat 69, syarabun mukhtalifun alwanu, minuman madu yang bermacam-macam warnanya, tercatat dalam Al-Quran sebagai obat penyembuh segala penyakit. Fihi shifa'ul linnas, padanya madu terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Begitu istimewanya madu. Dalam Al-Quran terdapat surat khusus untuk membicarakan tentang lebah, binatang yang menghasilkan madu. Ternyata ada banyak penelitian terkait manfaat madu ini. Untuk menambah wawasan Ananda, langkah baiknya Ananda membuka informasi tentang lebah dan perspektif Al-Quran dan sains. Tujuannya adalah agar tadabbur alam tentang Quran Surah An-Nahl ayat 68 dan 69 ini. Untuk menambah keimanan bahwa benar adanya madu itu bermacam-macam warnanya, alangkah baiknya Ananda nanti mencari informasi sebanyak-banyaknya di media sosial ya. Contohnya di YouTube. Insya Allah banyak sekali di sana informasi yang memberitakan tentang madu yang bermacam-macam warnanya tadi. Nah, pada Quran Surah An-Nahl ayat 69 berbicara tentang fakta bahwa lebah memakan buah. Nah, maka dari itu juga Ananda silahkan cari lagi informasi tentang kebenaran Al-Quran bahwasanya lebah juga ternyata memakan buah. Dan yang terakhir, Ananda nanti mengisi evaluasi infografis pada lembar ini. Ananda akan menjawab dari foto ini disesuaikan dengan mufradat yang ada pada Quran Surah An-Nahl ayat 68 maupun 69. Demikian pembahasan pembelajaran untuk materi makanan dan minuman yang halal, makanan dan minuman yang haram pada dalil Quran Surah An-Nahl ayat 68-69. Semoga berkah dan terus semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.